Firman Tuhan hari ini adalah our intimacy with God. Jadi keintiman kita dengan Tuhan. Karena 2024 ini Tuhan kasih saya visi tentang keintiman. The year intimacy with Jesus Christ. Maka Tuhan pada waktu saya mandi, Tuhan ngomong seperti ini. Jadi sepanjang tahun ini kamu khotbah tentang keintiman. Wah, terus keintiman itu apa saja ya Tuhan? Banyak kan macam. Saya bingung Bapak Ibu. Tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya tentang our intimacy with God, yaitu keintiman kita dengan Tuhan. Seperti yang sudah kita ketahui, kita semua tahu ya, bahwa kekristenan itu bukan agama, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Seperti yang kita baca sebentar lagi dalam kitab Kejadian 3 ayat 8 dan 9. Kejadian ini adalah permulaan dari segalanya. Jadi ini cerita awal mulanya. Nah, dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Elohim yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Elohim di antara pohon-pohonan di dalam taman. 9. Tetapi Yahweh Elohim memanggil manusia itu. Tuhan Elohim memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah, dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan ini kesukaannya adalah jalan-jalan di hari sejuk sambil ngobrol dengan Adam, dengan manusia yang dia ciptakan. Ya, ini kesukaannya Tuhan. Karena kekristenan ini bukan agama Bapak Ibu. Kalau lainnya, agama lain mungkin itu agama. Tapi kalau kekristenan adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Adam sangat mengenali bunyi langkah Tuhan. Karena setiap hari mungkin ya, Tuhan itu suka jalan-jalan dan ngomong-ngomong dengan Adam. Kalau kita setiap hari kita bisa kumpul dengan anak kita, suami kita, istri kita. Bunyi langkahnya pun kita pasti ngerti. Oh, itu langkahnya Juan. Oh, itu langkahnya Pak Didi. Oh, itu suaranya. Enggak kelihatan orangnya, tapi jalannya aja tahu. Kalau itu orang itu. Kalau kita sudah dekat dengan orang kan kita bisa tahu dari suaranya, jalannya, klakson mobilnya, kita sudah hafal Bapak Ibu. Karena kita dekat dengan orang itu. Demikian juga dengan Adam pada waktu Tuhan dengar bunyi langkah Tuhan, langsung Adam itu sembunyi. Kenapa? Karena dia sudah berbuat salah kepada Tuhan dengan makan buah itu. Nah, itu khotbahnya Heru yang kemarin. Di taman ada manusia makan. Nah, nanti Imlek Pak Dedi khotbah Ciamik Pol tentang huruf apa itu? Huruf apa? Fu. Nah, itu ada ceritanya juga ini. Wah, ini di sini orang pinter-pinter bahasa Cina ya. Bahasa Koi ini ternyata orang dua ini saya enggak tahu kalau pinter bahasa Chinese. Nah, akibat dosa ini hubungan antara Tuhan dan manusia terputus Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, Bapa Yahweh ini berinisiatif untuk membangun kembali hubungan dengan manusia yang terputus tadi akibat dosanya Adam tadi. Dengan jalan apa? Mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib guna menebus dosa manusia, dosa saudara dan saya. Sehingga hubungan antara manusia dan Tuhan ini bisa terjalin kembali. Nah, Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa sebenarnya seluruh isi Alkitab itu adalah kisah percintaan antara Tuhan
dan manusia. Dan kehidupan di dunia ini adalah sebuah drama kolosal Bapak Ibu. Dramanya Tuhan. Kisah cintanya Tuhan. Antara Tuhan dan manusia juga. Juga kehidupan setiap kita, setiap pribadi adalah sebuah kisah cinta antara Tuhan dan pribadi kita masing-masing. Nah, karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang personal. Jadi personal itu gimana sih? Nah ini Pak, Tuhan itu baru terjemahkan saya Bapak Ibu. Kemarin saya sudah sempat cerita, telepon sama Noni cerita. Tuhan yang personal artinya gini. Jadi bagi saya, Tuhan itu cintanya hanya pada saya tok Dil. Kalau bagi Bu Endang, Tuhan itu cintanya hanya bagi Bu Endang. Perasaannya Bu Endang Bapak Ibu. Wes nggak ada, seolah-olah semua itu nggak ada. Tuhan itu cintanya cuma sama saya. Tuhan itu cintanya cuma sama Bu Endang. Bagi Noni, Tuhan itu cintanya hanya untuk Noni saja. Sepertinya nggak ada yang dicintai Tuhan selain Noni. Nah itu namanya personal. Itulah hebatnya Tuhan kita Bapak Ibu. Sehingga kita ini hubungan kita dengan dia ini rasanya benar-benar pribadi dengan Tuhan. Orang lain gak ada Bapak Ibu. Nah itu yang saya dapatkan. Karena itu sebenarnya tentang personal ini perlu penyingkapan. Perlu dibukakan oleh Roh Kudus. Karena kalau gak gitu kita gak ngerti. Personal itu piye sih? Tuhan itu personal. Personal ya antara kamu dan Tuhan saja. Nggak ada yang lain. Cintanya Tuhan ya untuk kamu saja. Untuk saya saja. Untuk Juan saja. Untuk Yohanes saja. Sepertinya. Itu benar Bapak Ibu. Karena dikatakan cintanya itu begitu hebat atas kita. Hebatnya apa? Tanpa syarat Bapak Ibu. Sehingga pada waktu nanti kita ketemu Tuhan, ketemu dia, atau enggak usah ketemu dia dulu, dilawat Tuhan, pada waktu itu kita nyembah Tuhan, kita dilawat, pada waktu kita baca Alkitab, pada waktu itu kita mengalami suatu peristiwa, kita ini peristiwa yang menunjukkan bagaimana Tuhan itu mengasihi kita ini enggak bisa ngomong apa-apa. Yang kita bisa cuma nangis Bapak Ibu. Cuma nangis. Kemarin saya ini waktu nulis ini Bapak Ibu. Benar-benar Tuhan itu lawat saya Bapak Ibu. Sehingga saya ini ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, aku rasanya gak pantas terima kebaikan-kebaikan-Mu. Aku ini siapa Tuhan? Aku gak layak terima kebaikan-kebaikan-Mu. Nangis Bapak Ibu. Dan saya ini bisa merasakan cintanya Tuhan ini sampai di kulit-kulit saya. Nah, itu pun tidak semua orang ngerti Bapak Ibu kalau saya ceritakan. Cintanya Tuhan kok sampai merasuk di kulit. Saya pikir saya merinding Bapak Ibu. Oh aku ngomong seperti ini sampai saya sujud-sujud gini loh Bapak Ibu. Merinding, aku pikir merinding, ternyata enggak merinding. Saya merasakan dilingkupi cintanya Tuhan ini sampai di kulit-kulit saya ini. Saya merasakan cintanya. Terus saya teringat Bapak Ibu, saya ini suka baca buku surga. Ternyata saya tanya Pak Dedi, bener ya Pak Dedi ada yang itu kan lama dulu bacanya udah lama. Waktu di surga itu, kita itu merasakan cintanya Tuhan itu sampai ke kulit-kulit kita. Dan itu tak alami Bapak Ibu. Kemarin waktu di Hong Kong, waktu di Disneyland, saya melihat surga, saya melihat gedung penuh permata. Bukan gedung, kastil kayak mansion yang penuh dengan permata berlian, emas dan semuanya. Saya dikasih selihat sama Tuhan dan saya melihat, saya tahu kalau itu surga karena pikiran dan hati saya berubah. Saya mengalami sukacita yang tidak bisa dikatakan dengan manusia. Kata-katanya, rasanya itu beda Bapak Ibu. Wis nggak bisa dilukiskan dengan tulisan, dengan kata-kata, nggak bisa. Kemarin pun saya mengalami itu Bapak Ibu. Sampai di kulit saya. Cintanya ini sampai terasa di kulit-kulit saya.
Nah, ini hebatnya cintanya Tuhan, tanpa syarat. Tanpa syarat. Nah, nanti, tadi saya ngomong nanti kalau kita ketemu dia, lebih hebat lagi Bapak Ibu. Lebih hebat lagi. Enggak bisa didefinisikan, diceritakan, ditulis, wis enggak bisa. Nah, dari dasar kitab Kejadian ayat 3 ayat 8 dan 9 tadi, yaitu hubungan, Tuhan ingin kita manusia punya hubungan pribadi dengan dia. Nah, punya hubungan pribadi. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang personal. Dia ingin hubungan secara personal juga dengan kita Bapak Ibu. Dan hubungan yang personal ini semakin naik lagi di tingkat yang lebih tinggi lagi, dinamakan hubungan intim dengan Tuhan. Pertama kali personal aja, kita ngomong dengan Tuhan. Lama-lama intim dengan Tuhan. Dan kita bisa berkata, I love you, I love you, I love you. Dengan segenap hati kita. Enggak cuma di mulut. Loh, Bu Lili, Tuhan kok jadi jatuh cinta dengan Tuhan? Nah, nanti tak cerita dia. Hubungan intim dengan Tuhan ini adalah level tertinggi di dalam kekristenan. Kita harus tahu ya, kita semua adalah calon mempelai Kristus. Kita semua adalah mempelai. Loh, bagaimana Bu, aku laki kok mempelai? Lah apa Tuhannya homo? Enggak begitu Bapak Ibu. Karena nanti pada waktu kita ketemu Tuhan, tidak ada jenis kelamin. Kita semua seperti malaikat. Jadi kita semua tidak berjenis kelamin lagi. Nah, sekali lagi saya katakan, hubungan intim dengan Tuhan adalah level tertinggi di dalam kekristenan. Orang dunia bila mendengar kata-kata intim atau hubungan intim, pasti pikirannya menghubungkan dengan hubungan suami istri, dengan hubungan seksual. Padahal keintiman dengan Tuhan itu jauh lebih dalam artinya dari berhubungan suami istri. Jadi pikiran dunia ini suka keliru, suka jatuh Bapak Ibu. Karena dikatakan pikirannya ini jatuh. Adam jatuh di dalam dosa. Pikirannya apa? Jatuh. Dia bisa melihat dirinya telanjang. Dia bisa nangis. Loh, biasanya aku enggak begini kok. Lihat dirinya telanjang. Padahal dulunya Adam juga telanjang Bapak Ibu. Tapi dia enggak lihat dirinya telanjang. Dirinya dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Nah, hubungan suami istri, hubungan intim suami istri itu adalah secara fisik, jasmani. Itu beda Bapak Ibu. Dengan intim dengan Tuhan itu beda. Yang dimaksud dengan keintiman dengan Tuhan itu jauh dari hal itu. Ini adalah hubungan antara roh kita, manusia roh kita dengan roh Tuhan. Atau disebut spiritual intimacy. Jadi keintiman secara spiritual. Nah, dan Elohim ingin setiap anak-anaknya ini memiliki hubungan yang intim dengan dia. Berarti diselamatkan saja tidak cukup Bapak Ibu. Ke gereja saja tiap minggu tidak cukup. Baca Alkitab kalau cuma rutinitas, orang Farisi juga baca Alkitab rutinitas Bapak Ibu. Itu tidak cukup. Karena ini adalah hubungan. Hubungan. Sekarang apakah, bagaimana itu hubungan intim dengan Tuhan itu? Apa yang dimaksud dengan hubungan intim? Ini adalah tentang sikap kita Bapak Ibu. Yang terbuka sama Tuhan. Jujur, bebas, tidak menyembunyikan apapun. Karena percuma kita sembunyi-sembunyi, Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu yang tersembunyi di hatimu. Tidak usah sembunyikan. Dulu saya juga begitu Bapak Ibu. Pertama-tama kali kalau kalau di mix itu memang gitu Bapak Ibu. Kalau dulu pertama kali saya bertobat, kalau ngomong itu kadang-kadang aku kok dosa ya. Masa aku layak ya. Terus jadi doanya itu ada yang ditutup-tutupi. Tidak terbuka Bapak Ibu. Nah itu.
Jadi keintiman, hubungan intim itu tentang sikap yang terbuka, tentang jujur, kita bebas, tidak menyembunyikan apapun dan menjadi diri kita sendiri, bukan jadi orang lain Bapak Ibu. Dan saat kita berdoa dengan Tuhan, kita ngomong, Tuhan ini loh hatiku, aku terbuka sepenuhnya kepadamu. Tidak ada yang tak tutupi Tuhan. Karena tak tutupi percuma, Tuhan tahu. Jadi keintiman itu apa? Keintiman itu keterbukaan total, penyerahan total. Kemauan kita, kita ungkapkan total semuanya. Enggak ada yang ditutupi. Keintiman adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Kesatuan, unity dengan Tuhan. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Keintiman adalah bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan sepenuhnya. Jadi keintiman adalah sebuah kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita bisa percaya dia sepenuhnya. Kalau kita tidak percaya, kita tidak bisa ngomong terbuka. Kita tidak bisa jadi diri kita sendiri. Kita pasti tutup-tutupi. Kita pasti jaim-jaim. Kita pasti jadi orang lain Bapak Ibu. Enggak. Keintiman tidak bisa lepas dari percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Karena orang tidak bisa intim dengan Tuhan bila orang itu tidak bisa mempercayai Tuhan sepenuhnya. Tidak bisa. Kalau orang itu tidak bisa percaya Tuhan sepenuhnya, orang itu tidak bisa intim. Kemarin saya ngomong dengan Pak Dedi begini. Pak Dedi, nurut apa yang Tuhan omong. Percaya. Tuhan ngomong A, jalani A. Tuhan ngomong B, jalani B. Pokoknya manut apa yang Tuhan suruh. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita manut. Nah, dan harus ada cinta dalam hubungan keintiman. Harus ada cinta. Tuhan sudah mencintai kita, maka kita pun mencintai dia. Kalau tidak ada hubungan cinta, tidak bisa keintiman Bapak Ibu. Banyak dari orang percaya, manusia, khususnya orang percaya, tidak bisa paham bahwa Tuhan itu mencintai kita tanpa syarat. Nah, khususnya di gereja-gereja di luar sana, tidak bisa paham, gagal paham, tidak bisa mengerti bahwa Tuhan itu mencintai kita tanpa syarat. Nah, hal inilah yang membuat orang tersebut tidak bisa intim dengan Tuhan. Dan juga gaya hidup kita. Kita punya gaya hidup, banyak toh. Ada yang punya gaya hidup yang tidak bisa terbuka, tidak bisa jujur, tidak bisa transparan, bulet aja bucui terus. Nah itu angel Bapak Ibu, intim dengan Tuhan. Nek bulet-bulet, suka bulet-bulet. Ini juga menghalangi kita bisa intim dengan Tuhan. Kalau dengan manusia aja bulet Bapak Ibu, apalagi dengan Tuhan. Malah bulet-bulet kayak benang bundeli Bapak Ibu. Tidak bisa. Jadi gaya hidup kita ini juga mempengaruhi. Kita bisa intim dengan Tuhan. Tuhan, ini loh aku. Tadi aku mari mangkel Tuhan sama si A. Ngomong sama Tuhan. Tidak usah omongin, Tuhan juga sudah tahu. Tapi kalau kita terbuka dengan Tuhan. Tuhan aku tadi marah Tuhan. Karena begini-begini. Habis gini loh Tuhan. Gini loh. Itu aku Bapak Ibu. Saya suka ngomong dengan Tuhan. Ngomong sendiri. Bawa gitar. Tuhan aku rindu. Aku ini cuma punya Tuhan loh. Di dalam hidup ini. Anak-anak memang ada. Tapi mereka sudah punya kehidupan sendiri. Aku cuma punya Tuhan. Dan anabul-anabulku ini loh Tuhan. Karena dia bulet di saya terus Bapak Ibu. Jadi ngomong, saya cuma punya Tuhan dan anabul-anabulku ini. Sebagai penghibur aku. Nah, harus terbuka, jujur, transparan dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa intim dengan seseorang jika kita tidak bisa terbuka atau menyembunyikan sesuatu dari kita. Kita menyembunyikan sesuatu dari orang itu. Kita tidak bisa terbuka. Kita tidak bisa intim dengan orang itu. Dan ada lagi penghalangnya. Kita juga hidup di zaman saat ini ketika kebanyakan orang ini
mengalami kesulitan dalam berhubungan. Saat ini kan zaman sekarang ini kenapa mereka anak-anak kita kesulitan hubungan dengan kita? Karena mainnya gadget terus Bapak Ibu. Gini terus. Jadi di meja makan sampai nggak makan-makan. Nah, ini yang menghalangi hubungan intim dengan hubungan dengan keluarga, juga hubungan intim dengan Tuhan. Ini terus HP ini kalau saya tanya kemarin dengan siapa ya? Saya pernah tanya dengan orang, kamu lebih baik nggak bawa duit apa nggak bawa HP? Dia ngomong, aku lebih baik nggak bawa duit tapi bawa HP. Terus saya bilang, kok bisa? Karena duitnya bisa ditransfer di sini, teng 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 gitu ya. Mungkin bisa ada bayar lewat sini, tapi saya ini tidak bisa bayar pakai QRIS tidak bisa Bapak Ibu. Jadi ini HP benar-benar HP. Tidak ada bayar begitu-begitu. Jadi aku enggak ngerti. Kalau wayang bayar ya aku pakai kartu aja. Tapi HP ini khusus karena saya pikir kalau HP ini hilang, wah aku pusing nanti. Nah, lebih baik enggak usah. Jadi M-banking aja aku enggak punya. Saya punyanya internet banking. Saya enggak punya apa-apa di sini, khusus HP saja. Nah, ada yang ngomong lebih baik saya tidak bawa uang daripada saya tidak bawa HP. Gadget ini sudah luar biasa Bapak Ibu, apalagi anaknya Heru itu. Waduh, main duduk itu, yang kecil itu main apa di gadget itu Bapak Ibu. Noah itu juga begitu, kalau masuk kamar saya, pet gitu. Terus dia langsung di depan pet itu bisa tenang Bapak Ibu. Langsung kalau dimatikan mamahnya, wah nangis Bapak Ibu. Gadget ini merusak hubungan, enggak bisa ngomong-ngomong. Karena bingung sama HP-nya ya Bapak Ibu. Nah, dan bila kita membaca Alkitab, rata-rata semua tokoh Alkitab kalau kita lihat, mereka semua mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan salah satunya adalah Daud. Apakah Daud sempurna? Enggak Bapak Ibu. Daud itu sama seperti kita. Bahkan mungkin lebih jelek dari kita. Karena kita enggak pernah ambil suaminya orang terus dibunuh Bapak Ibu ya. Daud ambil istrinya orang terus bunuh suaminya. Mungkin kita lebih baik dari Daud ya. Nah, Daud tidak sempurna, jauh dari sempurna. Daud sama seperti kita, bahkan mungkin lebih baik dari kita. Tapi kita lihat dari Mazmur 42 ayat 2 sampai 3. Dia ngomong seperti ini. Seperti rusa. Nanti ada nyanyinya, aku mau nyanyi Pak Diri ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Elohim. 3, jiwaku haus kepada Elohim. Kepada Elohim yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Elohim? Ini kerinduan hati Daud ya. 2 tadi, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Bayangkan ya, rusa ini haus Bapak Ibu. Dia mau cari minum. Jadi dia merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh
isi hatiku, Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Maksudnya bawaku tinggal lebih dekat itu bukan loh, kita kan sudah dekat dengan Tuhan. Bukan, bawaku untuk lebih intim, bisa intim, lebih dan lebih lagi kepadamu Tuhan. Ini Daud Bapak Ibu. Lagu ini tercipta dari Mazmur ini. Nah, saya ingin kita bisa melihat ekspresi dari hati seorang Raja Daud. Raja Daud Bapak Ibu. Dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Bayangkan Raja Daud ya. Dia tidak bisa dipuaskan dengan uangnya. Dia tidak bisa dipuaskan dengan kedudukannya, jabatannya. Dia tidak bisa dipuaskan dengan benda-benda, istri-istri, semua. Tidak bisa dipuaskan. Dia hanya bisa dipuaskan dengan Tuhan. Ini luar biasa ekspresi hati seorang Raja Daud yang rendah hati. Sehingga dia bisa mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saya kemarin diceritain Noni ya, senang banget Bapak Ibu. Katanya Noni ya, Yohanes tuh sekarang kalau olahraga, dia ngomong-ngomong sama Tuhan. Seperti aku, seperti saya Bapak Ibu. Nah, saya ini nangis loh, kalau nyanyi tentang Tuhan ini luar biasa. Karena luar biasa banget. Itu sama saya Bapak Ibu. Kenapa saya senang? Jalan pagi setiap pagi. Padahal kadang-kadang tidurnya cuma 4 jam. Tapi tak paksa aku bangun. Aku jalan. Karena aku ketemu Tuhan pada waktu aku jalan pagi. Aku bisa ngomong dengan dia. Aku nyembah dia. Tidak ada orang lain Bapak Ibu. Aku cari yang sepi-sepi. Aku puter-puter terus di sana. Aku lihat langit. Aku angkat tangan. Padahal aku angkat tangan ini seperti olahraga. Saya pura-pura seperti olahraga. Aku takut kalau ada di belakangku ada orang. Kenapa taji ini kok angkat-angkat tangan begini ya. Bapak Ibu. Tuhan itu hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Bukan uang kita. Bukan anak kita, bukan suami kita, bukan semuanya, tapi hanya Tuhan. Jadi pada waktu Noni cerita, Yohanes juga gitu, Bu Lili sekarang. Dia kalau naik sepeda, dia ngomong dengan Tuhan, dia nyembah Tuhan. Wah bagus itu, luar biasa itu. Seneng gitu saya. Kamu juga nih tutup itu masker supaya saya kalau jalan pagi maskeran Bapak Ibu. Padahal gak ada orang. Kalau aku nggak maskeran, aku ngomong-ngomong sendiri orang bisa tahu. Saya lihat loh Ibu Lili itu piye toh. Wong Itachi iki sudah stres paling mungkin gitu ya. Saya pakai masker. Jalan pagi, saya begini-begini. Padahal saya ngomong Tuhan kau baik. Saya lihat langit, kalau langitnya biru, ada awan-awannya. Aku bilang ini paling malaikat ini ya. Cuma aku enggak ngerti. Aku enggak bisa lihat. Luar biasa Tuhan itu. Luar biasa. Nah,
Bapak Ibu, keintiman itu diawali dengan kita bisa mendengar suara Tuhan. Jadi keintiman itu diawali dengan kita bisa mendengar suaranya. Karena keintiman ini terjalin dua arah Bapak Ibu. Dua arah. Rohnya berbicara dengan roh kita dan kita mendengarkan. Kita memberi waktu kepada Tuhan untuk berbicara. Keintiman dengan Tuhan itu tidak bisa terjadi dalam satu malam. Jadi itu perlu ketekunan. Perlu dilatih Bapak Ibu. Ketekunan. Kita ajak omong terus Tuhan. Ngomong terus dengan Tuhan. Kelihatannya ngomong sama angin. Tapi Tuhan itu ada bersamamu. Dia dengar engkau bicara. Dia tahu. Dia ada bersamamu. Cuma kamu tidak bisa lihat. Ajak omong terus Bapak Ibu. Nah. Saya punya kesaksian ya. Saya dulu itu paling suka dengerin khotbahnya Pak Yusak Cipto. Dulu pada waktu saya masih belum grace ya Bapak Ibu. Saya setiap perjalanan Situ Bondo, Surabaya, terus kemanapun, di pesawat pun, ke luar negeri pun, saya masukkan dalam dulu kan iPod kecil ini, semua khotbahnya Bapak Ibu. Tak denger terus, aku ini saya ngomong cek enak ya. Pak Yusak ini ngomong-ngomong dengan Tuhan, Tuhan ngomong, dia jawab, Tuhan ngomong jawab. Aku juga mau Tuhan. Aku juga mau. Saya ini penggemar luar biasa Bapak Ibu. Nomor 1 penggemarnya. Kaset saya ini Juan tahu ya. Dulu kaset kan muter-muter gini ya. 1 lemari Bapak Ibu. Dari lemari atas di Situ Bondo itu kaset semua. Banyak Bapak Ibu. Terus ganti CD. Saya beli CD-nya. Semua banyak Bapak Ibu CD-nya. Wes banyak. Di laci-laci itu penuh dengan Pak Yusak Cipto. Saya dengarkan itu semua. Terus saya ngomong dengan Tuhan. Saya juga punya teman-teman pendeta-pendeta, pendoa yang bisa ngomong dengan Tuhan. Dengar suaranya Tuhan. Terus saya ngomong seperti ini, Tuhan, kalau engkau bisa bicara sama Pak Yusak Cipto, kalau engkau bisa bicara sama teman-temanku, pendeta yang katanya bisa ngomong sama Tuhan, dengar suaramu Tuhan. Aku juga mau Tuhan. Aku juga mau dengar suaramu. Aku juga mau ngomong-ngomong dengan kamu seperti kayak Pak Yusak Cipto ini Tuhan. Terus tak tanyai, apakah Tuhan langsung jawab? Enggak Bapak Ibu. Tuhan diam. Seolah-olah Tuhan itu enggak dengar omongan kita. Tapi aku ngomong terus. Apakah terus kita putus asa? Tuhan enggak jawab. Wis gak usah ngomong wis. Enggak. Aku enggak putus asa. Aku ngomong terus Bapak Ibu. Dijawab enggak dijawab. Saya ngomong terus. Nah. Dan ada saatnya dia bicara. Sekarang ini Bapak Ibu. Saya mulai peka mendengar suaranya. Nah. Cepat atau lambat. Kalau semua itu dilatih Bapak Ibu, dia pasti akan berbicara kepadamu. Pasti dia akan bicara pada waktunya. Pada waktunya. Seperti kemarin, kalau belum waktunya Tuhan kasih tahu apa, tahun 2024 ini. Saya tanya terus Bapak Ibu, Tuhan 2024 ini tahun apa? Ayo ngomong Tuhan, aku enggak mau ngawur dengan pikiran saya, enggak mau Tuhan yang ngomong, saya nulis. Enggak jawab Tuhan, sampai 3 minggu Bapak Ibu, enggak jawab. Tiba-tiba hari Minggu turun ke lantai 3A, parkir. Ngomong Tuhan sama saya, langsung saya ngomong sama Juan, loh Tuhan ngomong sama mamaku. Tahun 2024 adalah tahun Tuhan ngomong. Kita bisa ngomong, Tuhan jawab. Kita bisa ngomong, Tuhan jawab.
Itu tahun apa ya, Ku? Intim, keintiman. Oh iya, kita bisa ngomong. Tuhan jawab. Nah, sampailah namanya intimacy ini ya. Nah, hanya kita perlu kita minta kepada Tuhan apa? Yang perlu kita minta kepada Tuhan itu apa? Kita ndak salah dengar, Bapak Ibu. Karena antara suara kita dengan suara hati kita dengan suara Tuhan ini bedanya tipis, Bapak Ibu. Jadi minta hikmat untuk kita bisa membedakan. Bila kita sudah intens dengan Tuhan, sudah intim dengan Dia, kita otomatis tahu bahwa itu Tuhan yang bicara. Itu suaranya, tidak ada keraguan lagi. Itu suara hati kita atau suara Tuhan. Kecuali Bapak Ibu, kayak kemarin ya, saya ini punya kerinduan. Saya tanya Tuhan, padahal Tuhan sudah jawab dulu. Tuhan jawab, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Wih, iya berarti aku boleh bangun. Terus tanya lagi, rasanya ini enggak yakin Bapak Ibu, tanya lagi. Terus Tuhan ngomong, aku jamin. Terus saya bingung, ini jamin aku ngomong, aku dengar ini suaraku, apa suara Tuhan ya. Karena ada keinginannya ini gede. Nah pada waktu keinginannya kita gede, besar, kita keinginan besar, kita dengar suara ini bisa salah Bapak Ibu. Ini suaraku, keinginanku, atau suaranya Tuhan. Bisa salah itu. Jadi minta hikmat untuk kita bisa membedakan. Seperti kita yang adalah kita punya suami, kita punya anak, kita punya teman. Yang saya katakan tadi kita bergaul karib dengan mereka. Dengar suaranya tok, kita udah tahu siapa orang itu tanpa melihat dia, betul ya? Dengar kalau kita sudah peka dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan. Enggak usah lihat, oh ini Tuhan yang bicara, oh ini setan yang bicara takut seperti, oh ini hati kita. Enggak Bapak Ibu, kita bisa tahu ini pasti Tuhan. Karena kita sudah intim dengan Dia. Nah, sekarang saya ingin 2024 ini kita mulai membaca firman, menyelidiki, belajar memahami, dan berkata, Tuhan bicaralah kepadaku. Bantu aku untuk memahami suaramu. Untuk ngerti kalau itu suaramu dan bukan suaraku. Jadi 2024 ini kita mulai Bapak Ibu. Baca firman, selidiki, belajar memahami suara Tuhan, mendengar suaranya, dan kita bisa membedakan ini suara setan, suara Tuhan, suara kita. Nanti kita bisa membedakan Bapak Ibu. Otomatis itu tidak bisa diceritakan, itu nanti berjalan dengan sendirinya tanpa effort. Nah, orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, orang yang ngasih bisa keintiman ini dijalin dengan baik ya, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan yang intens begitu ya, orang itu akan stabil Bapak Ibu. Memiliki stabilitas pada saat mengalami masalah, pada saat mengalami masa-masa yang sukar. Karena dia tahu ada Tuhan bersama-sama dengan dia dan dia bisa ngomong dengan dia, dengan Tuhan. Tuhan selalu bersama-sama dengan dia dan Tuhan ada di dalam dia. Jadi kalau kita intim dengan Tuhan, kita bisa stabil Bapak Ibu. Kalau orang tidak intim dengan Tuhan, ada masalah stres Bapak Ibu, begini. Grafiknya itu bisa begini-begini. Nah, satu ya. Kedua, kalau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, orang itu akan merasa aman. Tidak takut. Karena menyadari bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Dan dia bisa ngomong dengan Tuhan. Ketiga, apa? Ada ketenangan dalam roh kita. Apapun yang terjadi, kita bisa memiliki perasaan tenang, damai, puas, karena kita bisa bicara dengan dia. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahteraku
kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia melihat situasi, kalau seneng, kalau happy, baik-baik saja happy. Kalau tidak baik-baik saja stres begitu ya. Tapi kalau Tuhan ngomong damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang dunia berikan kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Nah, ada kepekaan. Yang keempat apa? 1, 2, 3. Stabil. Kalau orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, orang itu stabil. Orang itu tidak takut, aman. Ada ketenangan dalam rohnya. Ada kepekaan. Ada kepekaan Bapak Ibu. Kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, ada kepekaan. Bukan hanya kepekaan pada Tuhan saja, tapi juga pada orang lain Bapak Ibu. Tiba-tiba kita bisa tahu, misalnya ya, oh orang itu memiliki kepahitan dalam hatinya. Pasti harus ada pemberesan. Terus kita bisa tahu, oh orang itu membutuhkan. Membutuhkan apa saja Bapak Ibu. Keuangan lah apa. Kita bisa tahu, itu ada kepekaan. Ada hambatan juga untuk menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Itu ada juga hambatannya Bapak Ibu. Tadi kalau akibatnya, sekarang ada hambatannya. Apa hambatannya? Kalau orang itu mempunyai pride, kesombongan, kebanggaan. Jadi pride-nya orang itu bisa membuat kita jatuh Bapak Ibu. Tidak bisa berhubungan intim dengan Tuhan. Punya pride kok, punya sombong. Sekarang di sini ya, yang percaya Tuhan, yang kita sudah ngomong, kita bertobat, kita mesti harus bisa ngomong, aku ini dulu jelek, aku ini dulu enggak baik. Kalau dulu ada teman saya pendeta, dia selingkuh Bapak Ibu. Tapi dia bertobat, dia ngaku di sini, aku selingkuh tapi aku sudah meninggalkan semuanya. Aku dosa, memang aku salah itu, aku mengakui semuanya. Dia cerita semuanya. Dia tidak malu, itu berarti bertobat beneran Bapak Ibu. Tapi kalau dia masih tutup-tutupi, masih punya pride, alamat itu belum bertobat. Itu pasti belum bertobat. Jadi pride ini, kebanggaan, kesombongan ini bisa menghalangi kita bisa intim dengan Tuhan. Ini hambatannya. Ada juga contohnya, aku gak usah doa, gak usah minta sama Tuhan. Karena aku bisa menyelesaikan sesuatu dengan kepintaranku. Nah ini pride Bapak Ibu. Nggak usah minta pada Tuhan. Karena aku bisa dapat itu dengan usahaku. Nah itu pride, kesombongan. Ini yang bisa menghalangi hubungan intim dengan Tuhan. Jadi kalau masih ada yang punya pride, buang. Pride, bukan pride begini ya. Ada orang kan pride begini, enggak, ini pride ini kesombongan. Ya, kesombongan pride. Nah, kedua, ini gaya-gaya pakai bahasa Inggris Bapak Ibu kan belajar boleh ya. Kedua, orang itu kalau ada pemberontakan di dalam jiwa orang itu. Selama ada hal ini, yaitu pemberontakan, jiwa yang memberontak kepada Tuhan tidak akan bisa intim dengan Tuhan. Apa sih jiwa memberontak itu? Selalu curiga bahwa Tuhan itu gak baik-baik amat. Tuhan itu bisa jahat, Tuhan itu bisa baik. Itu gak bisa intim. Ada lagi yang Tuhan itu jahat. Wah wis gak bisa intim nah itu. Terus ada yang sudah berdoa. Aku udah berdoa. Tapi Tuhan gak jawab-jawab. Gak terjadi apa-apa. Terus kecewa sama Tuhan. Itu enggak bisa intim dengan Tuhan. Nah, kita perlu melihat Bapak Ibu, kalau kita mau intim, kalau masih ada yang ini, ada pride, ada pemberontakan. Ini sebenarnya masalahnya bukan di Tuhannya. Masalahnya itu di kitanya Bapak Ibu. Kita yang perlu penyelesaian, bukan Tuhan.
Ada lagi yang menghalangi apa? Selalu terburu-buru, cepet-cepetan. Oh udah Isa, aku harus kerja, aku kantor. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Kalau kita selalu terburu-buru, kita tidak bisa memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Karena apa? Karena dibutuhkan waktu yang tenang untuk membaca, untuk merenungkan firman, untuk mengajukan pertanyaan kepada Tuhan. Diperlukan waktu yang tenang untuk bicara kepadanya dan mendengarkan dia. Diperlukan waktu yang tenang. Kalau cepet-cepetan udah Isa, Tuhan Yesus terima kasih, langsung bus pergi kantor. Wah, tidak bisa itu Bapak. Jadi perlu duduk diem. Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Kalau aku ada hari ini semua karena Engkau. Aku ini siapa Tuhan? Aku ini tidak layak terima kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Nah, ngomong-ngomong seperti itu dengan Tuhan itu perlu waktu Bapak Ibu, tidak bisa terburu-buru. Nah, hendaknya kita semua sadar ya, kita jangan ada pride, jangan ada pemberontakan. Tuhan tidak baik-baik amat, jangan terburu-buru kalau mau intim dengan Tuhan. Nah, hendaknya kita semua menyadari betapa pentingnya hal-hal yang saya sampaikan sore hari ini. Nah, ada yang terjadi luar biasa. Semakin kita mendengar firman, membaca Tuhan, membaca firman, mendengarkan firman, saya kadang-kadang firman itu tak nyala jadi Alkitab suara. Wah, di YouTube kan banyak itu. Nah, supaya jadi mendengarkan firman. Semakin banyak kita mendengar firman, semakin banyak kita mendengar Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Nah, semakin banyak kita mendengar Tuhan, semakin kita bersemangat Bapak Ibu. Jadi kalau saya ngomong cerita-cerita sama orang, kalau enggak ngomongnya Tuhan, saya enggak semangat Bapak Ibu. Tapi kalau ngomong Tuhan, saya semangat. Saya bisa melek Bapak Ibu. Bis duduk di food court bisa sampai lama. Nah, semakin kita bersemangat untuk Tuhan, mendengarkan Tuhan, semakin kita banyak waktu yang kita berikan untuk mendengarkan Dia. Jadi saya ulang sekali lagi, semakin kita banyak mendengar firman, membaca firman atau mendengar Tuhan, semakin membaca firman atau mendengar firman, semakin banyak kita mendengar Tuhan. Semakin banyak kita mendengar Tuhan, semakin kita bersemangat. Dan semakin kita bersemangat, semakin banyak waktu yang kita berikan untuk mendengarkan Dia. Semakin kepingin lagi Bapak Ibu, kepingin terus. Nah, kalau kita jatuh cinta pada seseorang Bapak Ibu, kita pasti akan suka mendengarkan orang itu ngomong, bicara ya. Begitu juga dengan Tuhan. Dan Tuhan itu tak ceritain, sedang jatuh cinta kepada kita. Dia itu pencipta kita, dia jatuh cinta kepada kita ciptaannya. Karena kita diciptakan untuk dicintai. Jadikan objek cinta, objek cintanya Tuhan. Kita diciptakan untuk dihujani kemurahan Tuhan, kemurahan hatinya. Kita diciptakan untuk diberikan semuanya yang Dia punya, segalanya. Kita ini ahli-ahli waris kerajaan surga ya. Inilah tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan. Jadi kalau kita jatuh cinta, kita pasti senang dengar Tuhan ngomong. Kalau Tuhan jatuh cinta pada kita, loh memang Tuhan jatuh cinta. Kalau Dia pasti senang ngomong juga, senang dengar suara kita senang ngomong dengan Dia. Dulu saya kalau pacaran Bapak Ibu, telepon itu bisa sampai berjam-jam. Dulu teleponnya kan gini ya, puter gini ya. Nah
Itu teleponnya bisa jam-jaman Bapak Ibu. Sing diomong nopo ya nggak ngerti. Ya ngomong apa. Pokoknya seneng gitu dengar suaranya. Padahal ya gitu-gitu aja ya. Sekarang ya oh gitu ya. Dulu itu begitu. Nah Tuhan itu seneng dengarkan kita bercerita dengan dia. Dan dia akan mau memberitahukan kepada kita lebih dari yang kita harapkan. Kalau kita cerita dengan Tuhan, saya ini suka cerita dengan Tuhan. Dia pasti memberikan lebih daripada yang aku harapkan. Itu Tuhan. Kan firman-Nya ngomong, kalau anaknya saja diberikan, apalagi informasi-informasi yang ingin kita ketahui tentang hari depan kita, mau apa kita, di depan kita ada apa, segala sesuatu pokoknya. Kalau anaknya saja diberikan, apalagi yang lainnya Bapak Ibu. Kalau kita banyak ngomong dengan Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan kan jatuh cinta pada kita. Dengar suara kita, dia semakin cinta kepada kita. Kalau dia balesi ngomong, kita juga semakin cinta kepada dia. Wah luar biasa. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah oh cintanya antara Bapa dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Bapakku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, pujaanku. Nah, Bapak Ibu, kalau saya ditanya, kamu seneng punya bojo manusia apa punya bojo Tuhan? Sekarang saya ngomong, saya seneng punya bojo Tuhan. Saya senang, enggak mau, sudah enggak suka manusia Bapak Ibu. Saya sukanya Tuhan saja. Luar biasa itu. Kalau saya ditanya, ekstrem loh saya Bapak Ibu. Saya enggak senang. Saya hanya suka, kesukaanku itu hanya Tuhan saja. Betul Bu Endang? Nah itu Bu Endang juga, padahal ada Pak Gerson dia. Jangan gitu ya. Ini guyon Bapak Ibu, cuma gurau. Tapi benar Bapak Ibu. Saya juga punya Tuhan saja. Jadi kita sama Bapak Ibu. Tuhan itu luar biasa. Number one in the earth and heaven. Jadi nomor satu. Dan dia luar biasa. Itu yang hanya bisa mengisi hati kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu. Kita baca Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Dia yang tidak sayangkan anaknya, saking cintanya loh Tuhan pada kita. Dia berikan Yesus, anaknya yang tunggal dia berikan. Apalagi yang lainnya, pasti diberikan kepada kita. Bapak Ibu, setelah kita mengerti hal ini, apakah kita mau melewatkan momen-momen keintiman kita dengan Tuhan? Bisakah kita mengatakan bahwa hal yang terpenting di dalam hidup kita adalah hubungan kita dengan Tuhan? Tuhan akan bawa kita pada satu titik di mana kita hanya menginginkan dia saja. Ini saya sudah dibawa ke sana Bapak Ibu. Hanya ingin dia saja. Di mana kita tidak mau yang lain, tidak ingin yang lain. Hanya Tuhan saja. Karena saya sudah dibukakan.
Nah, nanti Bapak Ibu juga akan dibukakan. Jika kita punya Dia, kita punya semuanya. Jadi jangan inginkan yang lain-lain, tapi inginkan Yesus. Inginkan Dia. Dia pemilik alam semesta ini. Bumi dan langit Dia punya. Dia nomor satu, pribadi yang nomor satu di alam semesta. Dan Dia mencintai kita. Inginkan Dia. Inginkan Dia. Kalau kita dekat sama Pak Presiden aja banyak proyek Bapak Ibu. Apalagi kalau kita dekat dengan Tuhan. Kita dapat semuanya. Inginkan Tuhan saja, jangan yang lain. Karena kalau kita punya Dia, kita punya semuanya. Mulai dari sekarang, kita semua akan berlatih untuk kita bisa intim dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, betapa bersyukurnya kami ketika kami memikirkan tentang Engkau. Tuhan yang sempurna, kudus dan mengagumkan. Yang memiliki hubungan pribadi dan intim dengan kami semua anak-anak-Mu. Engkau selalu menginginkan itu, Bapak. Karena darah Yesus yang telah menyucikan dan melayakkan kami. Berikan kepada kami semua yang mendengarkan pesan ini untuk selalu haus dan lapar akan Engkau dan rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Saya terbatas dalam menyampaikannya, tetapi Yesus tidak terbatas. Terus berbicara dalam setiap hati yang mendengar, dan di dalam nama Yesus kami percaya semua jemaat NCC akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan intim dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, siapa yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini katakan bersama-sama dengan saya. Amin.